Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kita baca niat dulu teman-teman. Amin ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadatul istifadah. Hatta la tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-8 ini atau di chapter yang ke-8 kita membaca akan tentang faslun fi hukmil iftar fi Ramadan. Pasal yang mana menjelaskan tentang hukum berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Apa-apa aja hukumnya nanti akan dijelaskan oleh musannif. Ada 4 perkara atau ada 4 hukum atau ada 4 penjelasan hukum yang akan dijelaskan oleh musannif. Langsung kita bahas teman-teman. Insyaallah di video kali ini nggak usah panjang-panjang, ya kan? Nggak usah panjang-panjang, mungkin 10 menit atau 15 menit cukup. Seperti itu agar teman-teman nggak terlalu malal. La yuridul malal, agar tidak mewarisi kebosanan di hati teman-teman. Seperti itu. Ya seperti biasa, Al-Fakir ingatkan dulu kalau Al-Fakir ada salah, silahkan komen, silahkan ditegur, nggak apa-apa karena sistemnya sini kita murojaah bareng. Al-Fakir menyampaikan ilmu yang Al-Fakir punya. Kalau Al-Fakir salah, berarti itu dari Al-Fakir sendiri, bukan kesalahan dari yang lain. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hukmil iftari fi Ramadan. Pasal yang mana menerangkan tentang hukum berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa. Nah, berbuka puasa di bulan Ramadan itu ada 4 hukumnya. Ya kan? Ada 4 hukumnya. Ada 4 macamnya. Ya kan? Ada 4 macamnya. Nah, arba'atu anwa. Yang pertama hukumnya apa? Wajib. Yang pertama hukumnya wajib. Kita ganti stabilo ya. Ini enak sepertinya. Wajib. Yang pertama hukumnya wajib. Nah, orang yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan itu ada yang hukumnya wajib. Contohnya apa? Kama fil haid wan nifas. Orang yang haid dan nifas itu wajib. Kalau kemarin kita sebutkan orang yang haid dan nifas itu batal puasanya. Kalau sekarang kita sebutkan bahwasanya dia harus berbuka puasa ketika dia itu sudah tahu bahwasanya dia itu haid atau dia itu nifas. Dan kita tahu bahwasanya orang yang haid dan nifas itu pasti mengeluarkan darah seperti itu. Haid kan darah, kemudian orang yang nifas juga darah, dan nifas itu setelah melahirkan seperti itu. Nah, hukumnya apa untuk berbuka puasa? Hukumnya teman-teman bisa ingat, hukumnya adalah hukum wajib untuk berbuka puasa. Jadi jangan ditahan-tahan mukanya, aku mau menyelesaikan puasaku 1 hari ini. Nggak bisa, puasamu sudah batal, kamu harus berbuka puasa. Dan itu sudah Al-Fakir sampaikan di chapter sebelumnya, bahwasanya orang yang berbuka puasa atau orang yang haid itu ibadahnya dengan berbuka puasa. Ibadahnya bukan dengan puasa, ibadahnya dengan tidak berpuasanya dia. Itu adalah hukumnya orang yang haid dan nifas. Nah, kemudian macam yang kedua atau hukum yang kedua bagi orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan adalah hukumnya jaiz. Kenapa jadi jaiz? Atau bagi siapa jaiz itu? Bagi orang yang musafir dan orang yang marid. Maridnya memang sudah tidak bisa ditahan lagi seperti itu. Nah, bagi orang yang musafir tentunya sudah Al-Fakir sebutkan di episode sebelumnya, Al-Fakir harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya syaratnya bukan safar maksiyah. Yang kedua, safarnya bukan safar syarat yang kedua adalah memenuhi kriteria safar yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar salat. Kriteria yang ketiga adalah safar yang mana safarnya itu dimulai sebelum fajar. Al-Fakir sebutkan sudah di pertemuan selanjutnya. Dan itu hukumnya jaiz. Jadi bagi orang yang musafir dan orang yang marid, nah ini hukumnya mereka boleh berbuka. Al-Fakir juga sampaikan boleh juga orang berbukanya itu dengan jima. Ya, karena jimaknya niat tarakhus. Jimaknya dengan niat ada keringanan di dalam perjalanan di bulan puasanya itu tadi. Dengan syarat sudah Al-Fakir sebutkan kriterianya harus terpenuhi, atau tutorial musafir yang diperbolehkan untuk berbuka puasa harus terpenuhi seperti itu. Dan syarat yang ketiga atau hukum yang ketiga wala kama fil majnun. Ana paling suka, Al-Fakir paling suka di sini wala kama fil majnun. Wala kama fil majnun apa artinya? Wala kama fil majnun artinya dan enggak ada hukum bagi orang yang majnun, karena orang majnun bukan orang yang akil. Orang majnun itu ghairu akil, dan orang yang ghairu akil tidak sah puasanya, maka tidak ada hukum bagi dia. Jangankan puasa, hukum salatnya tidak ada bagi orang yang majnun karena dia ghairu taklif, tidak ditaklif atas kemajnunannya atau atas kegilaannya, dia menjadi tidak ditaklif. Karena orang yang taklif itu syaratnya ada 2. Yang pertama berakal, yang kedua balik wa akil. Itu adalah syarat orang bisa ditaklif.
Nah, maka hukum yang ketiga ini menjelaskan tentang bahwasanya orang yang majnun itu tidak dihukumi apa-apa, tidak wajib, tidak jais, dan tidak muharram. Nanti akan kita jelaskan setelah ini bahwasanya orang yang majnun tidak juga dihukumi muharram, tidak dihukumi haram berbuka, tidak dihukumi jais, tidak dihukumi wajib. Seperti itu. Nah, hukum yang keempat adalah hukum haram. Berarti iftar di siang hari bulan Ramadan hukumnya apa? Hukumnya haram bagi siapa? Kaman akhara qada Ramadan ma tamakuni hatta daqal waktu anhum. Bagi orang-orang yang memang dia itu mengqada puasa Ramadan, ya kan? Bagi orang-orang yang mengakhirkan qada puasa Ramadan padahal dia bisa melakukan itu, dia mampu melakukan itu sebelum mepet Ramadan. Hatta daqal waktu anhu itu artinya dokon ini di sini sempit ya. Dokon di sini sempit. Maksudnya sempit sini apa? Sempit waktu untuk mengkodoknya. Nah, ketika kan misalnya di sini kita tuliskan ya, ini bulan Sya'ban. Kita tuliskan sini. Di sini aja deh. Sini. Kita buatkan kotakan dulu. Nah, di sini Ramadan pertama. Nah, entah di sini Ramadannya tuh dia punya utang qada, punya utang puasa Ramadan, entah secara syar'i atau ghairu syar'i, ya kan? Seperti apa kalau syar'i haid, berarti dia harus mengkodoknya. Nah, dia harusnya mengkodoknya bisa nih di waktu ini, dia mampu mengkodok. Mampu, tapi ternyata dia mengkodoknya di bulan Sya'ban. Dan itu bulan Sya'ban kan habis bulan Sya'ban berarti Ramadan. Ramadan yang kedua. Ini Ramadan yang kedua. Nah, dia puasanya padahal dia bisa di sini, akan tetapi nanti dia puasanya ternyata di sini puasanya nanti ternyata dia di bulan Sya'ban. Maka ketika dia puasa di bulan Sya'ban, sudah dekat waktu Ramadan, apakah dia boleh untuk iftar atau berbuka puasa di puasa kodoknya di sini? Apakah boleh? Jawabannya muharram. Jawabannya puasanya nggak boleh jawabannya puasanya nggak boleh di iftar, atau jawabannya puasanya nggak boleh dibuka, atau puasanya nggak boleh dibatalkan. Ya kan, akan menjadi haram pembatalan puasa yang dia lakukan karena dia sudah mendekati waktu Ramadan. Takutnya dia nggak bisa untuk mengkodok puasanya lagi sampai bulan Ramadan, seperti itu. Maka bagi teman-teman yang memiliki utang-utang puasa kodok di bulan Ramadan, agar segera melunasi utang-utangnya bagi teman-teman, seperti itu. Nah, dan inilah 4 macam hukum bagi orang-orang yang melaksanakan atau berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama kita jelaskan lagi wajib, yang kedua adalah yang pertama wajib, yang kedua jais, yang ketiga la hukmalahu, kita tulis di sini la hukmalahu. Nah, yang keempat muharram atau haram. Dan inilah adalah 4 perkara yang dijelaskan musannif tentang hukum atau tentang macam-macam hukum yang ada di berbuka di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, teman-teman semoga paham. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.